Siapa yang dirinya hari ini merasakan stuck, bosan, lelah dan jenuh, atau terkesan merasa capek dengan pekerjaan-pekerjaan yang Anda kerjakan selama ini, sehingga Anda berpikir Anda tidak bisa melakukan apa-apa, dan itu membuat produktivitas Anda terganggu. Melakukan A, Anda merasa salah. Melakukan B, Anda merasa tidak nyaman. Melakukan C, Anda merasa tidak tenang. Barangkali Anda sedang mengalami mental block. Berikut informasi tentang bagaimana cara mengatasi mental block yang akan saya sampaikan. Mental block ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada pelajar, pemuda, pekerja, para orang tua, apalagi pada pengangguran. Itu saja bisa terjadi. Namun bukan itu yang saya bahas tentang pengangguran, bukan. Tapi bagaimana sebenarnya mental block ini mempengaruhi pola pikir kita sehingga menghambat kerja-kerja kita itu menjadi seolah-olah lebih sulit untuk dikerjakan. Nah, dari beberapa pengalaman saya mengatakan bahwa mental block itu sangat buruk dan berdampak sangat besar terhadap hasil pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kalau mental block menyerang, maka kita akan bekerja malas-malasan. Setelah itu, terkadang kita bingung mau ngerjain apa. Terkadang ya, kita maunya A, malah kejadiannya B. Nah, Tony Robbins, seorang pakar self-development, menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi mental block agar kita bisa kembali produktif. Yang pertama, pastikan bahwa pada saat kita jenuh dan lelah itu, kita tetap mengerjakan sesuatu, namun kerjakanlah sesuatu yang mudah, ringan, dan tidak membebani pikiran kita. Karena apabila kita lagi stres, jenuh, dan berat, kita juga mengerjakan pekerjaan yang berat tentu akan menambah beban pikiran dan membuat sesak di hati kita. Tapi apabila kita memulai mengerjakan sesuatu yang mudah dulu, maka mudah-mudahan secara perlahan mental kita akan kembali normal. Yang kedua, Tony Robbins menyampaikan bahwa jika bila kita sedang stuck, mental block melanda, kita diharapkan tenang dahulu, menghentikan semua aktivitas yang terkait dengan pekerjaan kita. Kita ambil nafas, kita minum sejenak, boleh berjalan-jalan santai, berkeliling, tapi jangan kejauhan. Karena mental block tiba-tiba Anda jalan-jalan sudah sampai keluar kota, jangan. Ujung-ujungnya nanti malah pekerjaan Anda dilalaikan. Maksudnya apa? Mengambil waktu sejenak ini agar pikiran kita fresh kembali. Mungkin kita bisa sambil mengingat capaian-capaian baik yang pernah kita dapat, penghargaan-penghargaan luar biasa yang pernah kita dapat, sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih dan semangat kita juga kembali agar kita bisa melakukan pekerjaan kita dan menjadi produktif kembali. Yang ketiga, barangkali apabila kita jenuh, sedang stres dan stuck di satu titik, coba kita pindah, mencari suasana baru. Bukan arti Anda pindah pekerjaan, bukan. Tetapi Anda mencoba memindahkan suasana ini yang tadinya mungkin suasana ruangannya sumpek, pengap, dan gelap, barangkali bisa Anda coba bersihkan. Kemudian benda-benda yang tidak penting yang ada di atas meja Anda bersihkan, sehingga meja yang tadi kelihatan ruwet dan kacau, itu meja Anda bisa kembali bersih, sehingga suasana baru bisa Anda dapatkan. Jadi mencari suasana baru ini tidak mesti mengeluarkan biaya yang besar. Dengan memindahkan posisi meja, posisi kursi, posisi laptop, atau mengganti spray bisa jadi, atau mengganti sarung bantal, itu bisa dilakukan. Supaya apa? Agar kita merasa kita menjadi orang yang baru dengan suasana baru. Atau mungkin lampu di kamar kita selama ini warnanya kuning, kita ganti dengan warnanya putih. Atau yang selama ini lampu di rumah warna putih diganti dengan warna kuning. Ya kalau Anda suka lampu warna-warni ya bisa saja dinyalakan lampu warna-warni. Tapi jangan ditambahin musik, karena nanti Anda malah jadi berdisko.
Karena ada lampu warna-warni, Anda jadi berdisco sehingga lupa dengan pekerjaan Anda. Nah, yang berikutnya, Tony Robbins mengatakan kita juga bisa melakukan coretan bebas atau menulis bebas, apa saja yang ingin kita tulis. Tapi tentu saja jangan menulis hal-hal yang negatif. Tulis saja hal-hal yang membuat kita semakin bersemangat, membuat beban kita terlepas, emosi kita keluar. Kita tulis selama ini, aduh pekerjaan saya ini pekerjaan yang luar biasa, saya akan terus semangat. Tulis saja apa saja ingin Anda tulis. Atau Anda juga bisa mengganti dengan kerja melukis atau mencoret-coret sesuatu. Kalau Anda tidak suka menulis, ya ujung-ujungnya bukan malas mental blocknya hilang, malah Anda semakin terblok mental Anda karena Anda tidak suka menulis, terus menulis. Ya mungkin Anda bisa melukis, mencoret-coret sesuatu. Atau kalau Anda suka bernyanyi, kok nyanyi terus ya? Ya nggak apa-apa lah, itu contoh mudah. Atau kalau Anda pengen fresh ya secara agak religi sedikit, yang sesuai tuntunan syariat, mungkin Anda coba untuk berzikir atau mengaji daripada ada mencoret-mencoret tidak penting. Nah, berikutnya Tony Robbins mengatakan bahwa pada saat kita jenuh, pada saat kita lelah, barangkali mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang bersandar atau informasi-informasi yang tersumbat di kepala kita. Bisa dilakukan juga. Hal berikutnya adalah kita berdiskusi dengan teman-teman kita, berdiskusi dengan keluarga kita mungkin. Kalau kita sudah punya pasangan yang halal, berdiskusi dengan pasangan kita. Barangkali dari diskusi dan obrolan itu membuka kembali cakrawala kita, membuka kembali mata kita yang tadi mulai ngantuk menjadi segar gitu kan. Kemudian tadi yang kita stuck, kita jenuh dan tensinya tinggi, ya dengan berdiskusi kembali plong dan fresh. Tapi pastikan juga jangan sampai Anda berdebat, karena takutnya yang tadinya Anda mentalnya terblok sekarang malah jadi mental blok kuadrat, karena yang tadinya pengen berdiskusi agar mendapat solusi malah Anda berdebat yang tidak penting. Nah, saya akan ulangi. Yang pertama, mulailah pekerjaan dari pekerjaan yang mudah dulu dan ringan dulu. Dan hentikan pekerjaan berat Anda jika Anda ingin menenangkan diri dan mental block Anda kembali normal. Yang kedua, tenangkan diri dan pikiran. Ya karena Anda rasakan sendiri, dan bahkan saya rasakan apabila pikiran kita tenang dan jiwa kita tenang, ya segala sesuatu itu terasa lebih ringan untuk dilakukan. Bahkan masalah seberat apapun apabila kita tenang, insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yang berikutnya, mencari suasana baru. Ya, mencari suasana baru tidak perlu mengeluarkan uang yang besar. Tapi kalau memang Anda pengen mengeluarkan uang yang besar juga tidak masalah. Suasana yang baru dengan cara-cara yang ringan dan sederhana saja. Namun pastikan itu tujuannya untuk memperbaiki mental Anda. Yang seterusnya, melakukan menulis bebas atau melukis bebas, atau bernyanyi bebas, atau bernari bebas. Intinya lakukan hal-hal di luar pekerjaan yang membuat Anda stres itu. Tapi pastikan jangan sampai Anda lupa dengan waktu, sehingga pekerjaan yang harusnya Anda selesaikan tidak Anda selesaikan. Yang terakhir, ini adalah cara yang juga ampuh, yaitu berdiskusi. Kenapa? Diskusi itu bisa menukar pikiran, saling mentransfer energi, atau lagi bicaranya diskusinya dari hati ke hati. Ya barangkali tadi energi negatif kita bisa hilang dan energi positif dari lawan diskusi kita bisa kita rasakan. Dan pastikan diskusinya diskusi yang konstruktif, bukan destruktif yang ujung-ujungnya malah berdebat tidak penting. Barangkali demikian 5 hal yang disampaikan oleh Tony Robbins. Izinkan saya Multon Akrowi menyampaikan dalam topik kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, sahabat Nurul dan Ilmi. Selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Salam semangat.